Ada masa dalam hidup ketika hatimu bergetar hebat, ketika jarak yang tercipta bukan karena kamu ingin menjauh, tetapi karena kamu tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kamu menatap layar ponsel berkali-kali, berharap ada pesan masuk, berharap ada kabar, berharap ada sedikit saja tanda bahwa kamu masih penting baginya. Namun keheningan terus menjawab semua harapanmu, dan disitulah titik terberatnya. Tapi justru pada saat seperti inilah, diam bisa menjadi senjata yang paling kuat. Diam adalah bentuk penghargaan pada dirimu sendiri. Ketika kamu memilih untuk tidak menghubunginya, bukan berarti kamu tidak peduli, bukan berarti kamu sudah tidak sayang, tapi karena kamu mulai menyadari bahwa dirimu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian yang datang sesuka hati. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang hadir karena keinginannya sendiri, bukan karena kamu memaksanya untuk peduli. Dalam diam itu, kamu menemukan kembali harga dirimu. Kamu mulai melihat bahwa selama ini kamu memberikan terlalu banyak, sementara yang kamu terima hanya sedikit. Kamu mulai merasakan bahwa hatimu layak diperlakukan dengan lebih lembut, lebih tulus, lebih jujur. Dan ketika kamu menarik diri, semesta mulai mengatur ulang segala sesuatu yang selama ini tidak seimbang. Apa yang tidak kamu sadari adalah diam memiliki kekuatan yang tidak bisa dilakukan oleh kata-kata. Saat kamu berhenti menghubungi dia, sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak muncul lagi? Apa yang terjadi? Apa aku kehilangan sesuatu yang penting? Rasa penasaran itu berubah menjadi rasa kehilangan. Rasa kehilangan itu berubah menjadi kebutuhan, dan kebutuhan itu berubah menjadi keinginan untuk kembali mendekat. Dalam video ini kamu akan memahami mengapa diam bisa membuat seseorang melihat nilai yang selama ini ia abaikan, kenapa ruang dan jarak justru bisa menciptakan koneksi yang lebih kuat, bagaimana berhenti mengejar membuatmu terlihat lebih berharga di matanya, dan bagaimana perubahan besar justru dimulai ketika kamu tidak lagi memaksa sesuatu yang tidak mau bergerak. Biarkan video ini membawa kamu menyelami kedalaman rasa, memahami dirimu sendiri, dan menyadarkanmu bahwa kamu bukanlah seseorang yang pantas diabaikan. Kamu pantas dicari, kamu pantas dirindukan, kamu pantas diperjuangkan, dan jika dia benar-benar untukmu, diam bukan akan memisahkan kalian, tapi justru mempertemukan kalian di waktu yang tepat, dengan cara yang lebih dewasa dan lebih kuat. Tapi, sebelum kami melanjutkan, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Like untuk video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan. Diam bukan kelemahan. Diam adalah kekuatan yang tidak semua orang mampu lakukan, dan kamu sedang belajar menjadi versi dirimu yang lebih berharga. Dan sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, Gemayang Energik. Ada sesuatu yang aneh setelah hubungan yang nyata, dan banyak orang tidak menyadari seberapa dalamnya hal itu. Teman-teman, pikiranmu bukan satu-satunya bagian dari dirimu yang mengingat seseorang. Tubuhmu juga mengingat mereka. Sistem sarafmu mengingat kehadiran mereka seperti hutan mengingat jalur angin, suara mereka, kehangatan mereka, semua itu menjadi bagian dari dirimu. Ketika energi mereka menjauh darimu, ingatan itu terbangun. Apa yang kamu rasakan bukan nostalgia atau kelemahan, itu adalah gema. Kamu merespons sesuatu yang terjadi pada mereka sebelum mereka menyadarinya. Ini sangat langsung dan bisa mengejutkan. Kamu bisa saja sedang mencuci piring atau menggulir ponsel, dan tiba-tiba kamu merasa sesak tanpa alasan yang jelas. Itu membuatmu bertanya, mengapa sekarang? Mengapa saya merasakannya? Kebanyakan orang salah paham. Kamu tidak membayangkannya karena terobsesi, tetapi merasakannya karena jejak emosionalmu terpicu. Carl Jung menjelaskan bahwa ikatan yang dalam menciptakan jembatan bawah sadar. Ini adalah saat ketika seseorang pernah menjadi penting bagimu. Emosi yang mereka tekan bisa meluap, dan kamu merasakannya karena kamu terhubung. Sistem sarafmu bereaksi sebelum pikiran rasionalmu bisa menjelaskan. Itulah sebabnya hal ini bisa terasa tidak adil. Kamu berpikir, apakah saya mundur?
tetapi kamu sebenarnya merespons sesuatu yang mereka perjuangkan. Bayangkan dua piano di ruangan yang sama. Jika satu dimainkan, yang lain bergetar meskipun tidak disentuh. Itulah resonansi yang terjadi antara dua orang yang pernah berbagi kedalaman emosional. Saat mereka mulai memikirkanmu, emosi kalian bergetar. Ini bukan karena kamu mengejar, tetapi karena hubungan yang nyata memiliki resonansi yang bertahan lama setelah hubungan berakhir. Ini adalah bagian yang paling menyakitkan. Ini muncul di waktu yang salah. Saat kamu mulai pulih, tiba-tiba tubuhmu bereaksi seolah-olah kamu kembali ke hari pertama. Kamu mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa saya merasakannya? Apakah saya tidak menyembuhkan? Namun kebenarannya lebih sederhana. Kamu tidak merasakan emosi kamu sendiri, tetapi apa yang mereka rasakan. Saat kamu belajar melepaskan, mereka berusaha lari dari kenyataan. Kamu telah menyembuhkan secara sadar, sementara mereka menghindar secara tidak sadar. Penghindaran itu akan runtuh, dan kamu merasakannya karena ingatan emosional masih ada. Ini terasa seperti kemunduran, tetapi sebenarnya tanda perubahan stoicisme mengajarkan bahwa perasaan adalah informasi, bukan perintah. Tugasmu adalah mengamati dan tetap tenang saat emosi mereka menyentuhmu. Jika gema terasa kuat di pihakmu, bayangkan betapa kuatnya di pihak mereka. Mereka menghadapi konflik dan tekanan dalam diri mereka. Kamu merasakan getaran, tetapi mereka merasakan gempa bumi. Ketidakseimbanganmu muncul sebagai momen penyesalan dan kenangan yang kembali. Mereka tidak bisa menjelaskan, dan inilah mengapa kamu tidak bergerak. Biarkan mereka menghadapi apa yang mereka hindari. Apa yang kamu rasakan bukan beban, tetapi bukti bahwa koneksi masih kuat. Itu menunjukkan bahwa ingatan emosional tetap ada. Diam dan ketenanganmu adalah perbedaan antara mengulang masa lalu dan menciptakan masa depan di mana kamu tidak lagi mengejar. Jadi bernapaslah, duduk tegak dan pertahankan pendirianmu. Tidak ada yang rusak. Sesuatu sedang terbangun. Kamu tidak terjatuh, tetapi naik level dalam kesadaran. Setiap kali gema itu muncul, ingatlah bahwa ini bukan rasa sakitmu, tetapi resonansi yang bergerak melalui dirimu. Tetap tenang. Ketik kata-kata ini di kolom komentar untuk mengingatkan dirimu. Aku tetap pada pendirianku. Nomor 2, jejak emosional. Ada kebenaran yang sering dihindari oleh banyak orang. Ketika seseorang memiliki makna emosional yang dalam bagimu, mereka tidak akan pergi begitu saja. Mereka meninggalkan jejak, bukan bekas luka yang dramatis atau obsesi, tetapi jejak seperti sidik jari di kaca atau penyok yang ditinggalkan oleh buku. Di kasur setelah kamu mengambilnya, kehadiran mereka meresap ke dalam jiwamu, ke bagian yang disebut alam bawah sadar oleh Jung. Jejak ini membuat perubahan emosi mereka dapat memicu reaksi dalam dirimu, meskipun kalian tidak berbicara selama berhari-hari. Jejak ini bukan beban, ini hanya sisa-sisa makna. Bayangkan menekan tanganmu ke tanah liat basah, meskipun tanah liat mengering, bentuknya tetap ada. Sistem sarafmu bekerja dengan cara yang sama. Ketika seseorang membuatmu merasa aman atau dipahami, tubuhmu akan mengingatnya. Begitu pula ketika mereka menyakitimu, pikiranmu akan mengingatnya. Namun, jejak ini bukan untuk mengendalikan hidupmu. Ia hanya ada diam-diam sampai ada sesuatu yang mengguncangnya. Bagian mengejutkan adalah bahwa jejak ini aktif ketika ada perubahan besar dalam hidup mereka. Itulah sebabnya kamu tiba-tiba merasakannya lebih kuat. Itulah sebabnya mereka muncul dalam pikiranmu tanpa pemicu. Mudah untuk panik dan bertanya, apakah saya salah? Apakah saya masih terikat? Namun, kebenarannya lebih bersifat spiritual. Kamu merasakan gangguan di dunia emosional mereka, bukan di dunia emosionalmu. Jung pernah berkata, pertemuan dua kepribadian seperti kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya berubah. Transformasi ini meninggalkan residu yang bergerak di dalam dirimu. Ketika emosi mereka berubah, penyesalan muncul, ingatan kembali, dan jejakmu bereaksi seperti seismograf yang membaca gempa jauh dari tempatmu. Kamu membaca getaran yang mereka sembunyikan dari diri mereka sendiri. Kamu mungkin bertanya, mengapa sekarang? Mengapa saya merasakannya begitu kuat? Jawabannya sederhana. Jejak muncul ketika keseimbangan emosional antara kalian berubah.
Mereka terbangun ketika seseorang yang berusaha melupakanmu akhirnya gagal. Ketika orang yang menolak kamu mulai menyadari kehadiranmu, jejak itu menyala seperti sinyal peringatan. Kamu merasakannya bukan karena kelemahan, tetapi karena kesadaranmu lebih tajam. Bagian ini mungkin tidak nyaman karena kamu berusaha untuk maju. Intensitas emosional ini bisa terasa berat. Merasa bingung atau frustrasi adalah hal yang wajar. Namun jangan berpikir bahwa kamu membawa sesuatu. Kamu merasakan gerakan di dalam diri mereka. Jejak tidak akan menarikmu mundur kecuali kamu membiarkannya. Stoicisme mengajarkan bahwa peristiwa eksternal bersifat netral hingga kita memberikan maknanya. Aktivasi emosional ini juga bersifat netral. Itu adalah informasi. Itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri orang lain. Tugasmu bukan untuk bereaksi atau menghubungi mereka, tetapi untuk mengamati dan tetap berpusat, membiarkan badai terjadi di pihak mereka. Jejak itu tidak aktif tanpa alasan. Ia aktif ketika orang yang mendorongmu mulai merasakan konsekuensi dari dorongan itu. Jadi, bernapaslah, jangan melawan perasaan itu, tetapi jangan juga mengikutinya. Biarkan ia melewatimu seperti angin. Ini adalah resonansi, bukan regresi. Inilah kesadaran, bukan keterikatan. Saat emosi mereka semakin kuat, kamu menjadi lebih tenang dan kuat. Tuliskan ini di komentar untuk menyalurkan energimu pada kekuatan, bukan reaksi. Saya tetap terpusat. Nomor 3, medan pembalikan. Ada titik dalam setiap hubungan, teman-teman, ketika energi emosional tidak hanya memudar atau hilang, tetapi juga berubah. Itu membalikkan arah. Inilah yang saya sebut medan pembalikan. Itulah momen ketika alam semesta diam-diam memutar arus emosional dan mengirimkan kembali semua yang mereka berikan kepada kamu berlipat ganda. Dan bagian yang liar, hal itu tidak terjadi karena kamu memohonnya, mengejarnya, atau terobsesi dengannya. Itu terjadi karena kamu akhirnya mundur, kamu akhirnya mulai sembuh. Kamu akhirnya membiarkan beban emosional berada pada tempat yang semestinya. Dan ketika kamu melepaskannya, energinya tidak hilang, ia kembali ke sumbernya. Teman-teman, kamu ingat kesedihan yang tiba-tiba menimpa kamu seminggu yang lalu. Kegelisahan, kerinduan, malam-malam di mana dadamu terasa seperti memiliki sistem cuacanya sendiri. Kamu pikir kamu mulai kehilangan akal. Kamu pikir kamu lemah. Kamu pikir kamu gagal dalam kemajuanmu. Namun itulah badai yang membersihkan jalan. Apa yang kamu rasakan bukanlah akhir. Itu adalah transfer. Beban emosional bergeser seperti air pasang yang menarik diri dari pantai sehingga dapat kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Badai kamu adalah sinyal bahwa kebangkitan mereka telah dimulai. Ketika orang menolakmu, ketika mereka menjauh, bersikap dingin, berpura-pura tidak peduli, mereka berasumsi emosi menghilang seiring bertambahnya jarak. Namun, bukan begitu cara kerja jiwa. Jung berkata bahwa hal-hal yang paling kita coba hindari pada akhirnya akan kembali dengan cara yang paling dahsyat. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Rasa sakitmu adalah getaran pertama. Realisasinya adalah gempa yang membangun dalam diri mereka. Kesedihan yang dulu mengganjal di dadamu seperti beban, kini mulai terasa di dada mereka. Kerinduan yang kamu geluti itu merayapi ke dalam malam-malam mereka. Kebingungan yang sama yang membuat kamu terjaga mulai berbisik di benak mereka. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa sekarang berubah? Mengapa tidak lebih awal? Karena medan pembalikan hanya aktif saat kamu berhenti mencoba memegang apa yang bukan milikmu. Selama kamu menanggung beban emosional kalian berdua, rasa sakitmu dan penghindaran mereka, tidak ada yang bisa berubah. Namun saat kamu mundur, saat kamu membiarkan dirimu merasakan dan melepaskan, saat kamu berhenti meraih dan berhenti bereaksi, medan itu kembali disetel ulang. Keterpisahanmu menciptakan kekosongan, dan sekarang emosi yang mereka lampaui tidak bisa lagi disembunyikan. Bayangkan karet gelang yang direntangkan di antara dua orang. Ketika satu orang menarik diri, ketegangan muncul di pihakmu. Kamu yang merasakan patahannya terlebih dahulu, kamu merasakannya terbakar, tetapi saat kamu melepaskannya dan kembali ke pusatmu, karet gelang itu terbang ke arah mereka dengan kekuatan peregangan penuh. Itulah medan pembalikan. Fisika, psikologi, mekanika spiritual, semuanya terpadu menjadi satu. Dan inilah bagian yang indahnya.
Kerinduan terasa berbeda di pihak mereka. Bagimu, kesedihan datang bersama cinta, kenangan, pertanyaan. Bagi mereka, ia datang dengan penyesalan, dengan kebingungan, dengan kepanikan. Tiba-tiba yang terdengar seperti, "Apa yang baru saja kubuang?" Badai emosionalmu jujur badai. Mereka akan merendahkan hati karena mereka harus menghadapi kenyataan tanpa kenyamanan kehadiranmu, tanpa kepastianmu, tanpa kehangatanmu, tanpa usahamu menghaluskan tepian emosi. Mereka akan merasakan beban penuh dari apa yang mereka abaikan, beban penuh dari hubungan yang mereka anggap remeh, beban penuh dari semua yang kamu bawa diam-diam, sementara mereka pura-pura tidak memperhatikan. Dan semakin membumi dan tenang dirimu sekarang, semakin kuat pembalikan itu menghantam mereka. Ini bukan balas dendam, ini konsekuensi, ini bukan hukuman, ini kenyataan yang akhirnya mengejar penyangkalan mereka. Badaimu adalah awal dari kebangkitan mereka. Penderitaanmu membuka sesuatu, pelepasanmu menciptakan perubahan, dan sekarang mereka melangkah ke ruang emosional yang dulu kamu tempati. Kerinduan yang pernah menelan para ksatriamu, kini merayap ke dalam diri mereka. Rasa sakit yang kamu perjuangkan, kini menetap di balik tulang rusuk. Kebingungan yang kamu proses dengan kekuatan, mulai mengaburkan kejelasannya. Jadi jangan panik saat kamu merasakan kesunyian. Jangan pertanyakan, mengapa emosimu tiba-tiba stabil. Jangan ragukan kemajuanmu. Itu artinya, medan telah terbalik. Itu artinya, tarikannya telah berbalik. Itu artinya mereka akhirnya memasuki babak yang telah kamu lalui. Berdiri teguh, tetap tenang, dan tulis ini di kolom komentar untuk menambatkan kekuatanmu di tempatnya. Aku tetap selaras. Nomor 4, kembalinya yang belum terselesaikan. Ada saatnya teman-teman, ketika semua yang coba dikubur seseorang akhirnya mencakar jalan kembali ke permukaan, dan itu tidak meminta izin. Itu tidak menunggu waktu yang tepat. Itu tidak peduli dengan ego mereka atau citra yang telah mereka perjuangkan dengan keras. Inilah kembalinya yang belum terselesaikan. Dan itu menimpa orang-orang tepat pada saat mereka pikir mereka telah melarikan diri dari kebenaran mereka sendiri. Mereka lari, mereka bersembunyi, mereka tetap sibuk, mereka berkencan dengan pengisi, mereka menenggelamkan diri dalam kebisingan, tetapi tak ada yang bisa mengalahkan apa yang hidup di alam bawah sadar. Jung memperingatkan bahwa apapun yang kita tekan pada akhirnya akan kembali sebagai takdir. Dan itulah yang terjadi pada mereka sekarang. Takdir tidak menghukum mereka. Ia hanya menyampaikan kebenaran yang telah mereka hindari selama berbulan-bulan. Orang-orang suka berpura-pura baik-baik saja. Mereka menyukai penampilannya. Mereka pamer, bersikap kuat, mengunggah seolah hidup mereka berkembang pesat, mengelilingi diri mereka dengan gangguan hingga tampak meyakinkan. Namun ketika lampu padam dan ruangan menjadi sunyi, emosi yang belum terselesaikan menyelinap masuk melalui celah-celah. Mereka merasa gelisah tanpa alasan. Mereka dihantam oleh kenangan yang tidak mereka undang. Mereka merasakan nostalgia untuk momen-momen yang mereka sumpah tidak penting. Sesuatu membisikkan namamu di benak mereka, dan mereka tidak tahu mengapa itu terjadi sekarang. Mereka menjauhkan koneksi itu secara fisik, tetapi secara internal koneksi itu tidak pernah mati. Mereka hanya menolak untuk melihatnya. Inilah yang terjadi ketika penghindaran gagal. Perasaan yang mereka hindari kembali lebih tajam. Penyesalan muncul lebih keras. Kenangan kembali lebih jelas. Mereka tidur dengan pikiran baik-baik saja, lalu terbangun bertanya-tanya, mengapa aku merindukan seseorang yang kupilih untuk hilang? Mereka merasakannya saat menjalani rutinitas, saat-saat hening, saat menyanyikan lagu-lagu acak, saat bermimpi di mana wajahmu muncul sebelum mereka sempat menghalanginya. Dan mereka frustrasi karena tak mengerti bagaimana sesuatu yang mereka pikir telah mereka bunuh masih hidup di dalam diri mereka. Tapi itulah kenyataannya. Mereka tak pernah mau mengakui bahwa kamu tak pernah terlupakan. Mereka tak pernah sembuh. Mereka hanya mengalihkan perhatian mereka sendiri. Disinilah pemutaran ulang emosi dimulai. Semua momen yang mereka abaikan tiba-tiba terputar kembali. Semua percakapan yang mereka abaikan mulai bergema. Semua hal kecil yang kamu lakukan untuk mereka yang hampir tak mereka akui kini terasa seperti kehangatan yang takkan pernah mereka temukan lagi. Dan sementara mereka duduk di sana bergulat dengan kebingungan, kamu di luar sana mendapatkan kejelasan. Itulah ironinya.
itulah pembalikan karma. Hatimu sudah berjalan menembus api. Hati mereka baru saja menyalakan korek api. Dan aku ingin kamu memahami bagian ini dengan jelas, karena manusia selalu memutarbalikkan hal ini dalam pikiran mereka. Emosi yang belum terselesaikan, yang kembali bukanlah tanda bahwa kamu harus mengejarnya. Itu bukan undangan, itu bukan permintaan. Itu hanyalah alam semesta yang menyeimbangkan timbangan emosi, di mana kamu dulu menahan rasa sakit sendirian, kini mereka akhirnya mengambil bagian mereka. Kamu melakukan pekerjaan batin, mereka menghindarinya, kamu menghadapi kesedihanmu. Mereka memasukkan kesedihan mereka ke dalam lemari. Kamu belajar sesuatu dari kehilangan itu. Mereka menyangkal kehilangan itu sepenuhnya, dan kebenaran yang mereka kubur kini muncul kembali, suka atau tidak suka. Mereka gelisah karena jiwa mereka tidak nyaman dengan kebohongan yang mereka coba jalani. Mereka mengingat karena pikiran mereka lelah berpura-pura lupa. Mereka merasakan nostalgia karena jejak emosional yang kamu tinggalkan terbangun dalam diri mereka. Mereka berjuang karena harga dari menekan perasaan yang sebenarnya adalah keruntuhan emosional. Dan teman-teman, keruntuhan ini biasanya merupakan awal dari kejelasan. Ketika semua yang belum terselesaikan kembali, itu memaksa orang tersebut untuk menghadapi apa yang seharusnya mereka hadapi berbulan-bulan yang lalu. Mereka lebih peduli daripada yang mereka akui. Mereka membutuhkan koneksi lebih dari yang mereka sadari. Mereka menjauhkan satu orang itu yang memahami mereka. Dan kini hati mereka sendiri menolak untuk membiarkan mereka melupakannya. Kamu tak perlu ikut campur. Kamu tak perlu membantu. Kamu tak perlu melunakkan apapun. Kembalinya mereka yang belum terselesaikan adalah perjalanan mereka, pelajaran mereka, perhitungan mereka. Biarkan mereka merasakannya. Biarkan mereka menghadapi kenyataan tanpa kenyamananmu meredam dampaknya. Biarkan mereka duduk dengan kekosongan yang mereka ciptakan. Kamu jaga kedamaianmu. Kamu jaga kekuatanmu. Kamu jaga pusatmu. Nomor 5, penginderaan psikis. Ada ritme aneh dalam hubungan yang mendalam, teman-teman. Ritme yang kebanyakan orang tak pernah sadari karena mereka terlalu fokus pada apa yang terjadi di permukaan. Tapi jika kamu perhatikan lebih dekat, jika kamu memperhatikan waktu dari segala sesuatu, kamu akan melihatnya. Tenggelamnya psikis. Dan tidak, ini bukan telepati atau trik membaca pikiran fantasi. Ini pencerminan emosi dengan penundaan. Dua hati bereaksi terhadap cerita yang sama, tetapi tidak di saat yang bersamaan. Rasanya seperti berdiri di seberang lembah dan meneriakkan kebenaranmu. Kamu merasakan pelepasannya dulu, tapi gemanya kembali kemudian. Gema itu adalah mereka. Kamu merasakan sakitnya lebih awal karena kaulah yang sadar secara emosional. Kaulah yang benar-benar memproses apa yang terjadi. Kamu tidak bersembunyi dari kebenaran. Kamu tidak berpura-pura tidak peduli. Kamu tidak mengubur perasaanmu di bawah gangguan atau orang baru. Kamu menghadapi dampaknya secara langsung. Itulah mengapa rasa sakitmu datang dengan cepat dan tajam. Jiwamu tidak mandek. Ia tidak menghindar, ia menghadapi. Tapi saat kamu merasakannya dengan mendalam, mereka justru menghindar dengan mendalam. Garis waktu emosional mereka membeku sementara garis waktumu bergerak maju. Dan disinilah penundaan itu terjadi. Kamu mulai pulih dan mereka mulai hancur. Kamu mulai melepaskan diri dan mereka mulai terbangun. Kamu menstabilkan dan mereka menjadi tidak stabil. Itu hal yang paling aneh untuk disaksikan, karena di pihakmu rasanya seperti kemajuan. Kamu akhirnya bernapas lagi. Kamu merasa lebih ringan, kamu menerima apa yang terjadi. Kamu mendapatkan kembali kendali atas dirimu sendiri. Tapi di pihak mereka, itulah momen ketika segalanya mulai retak. Mereka merasakan tarikan tepat ketika kamu berhenti merasakannya. Mengapa ini terjadi? Karena ikatan emosional tidak larut secara simetris. Mereka larut dalam gelombang. Kamu menerima gelombang pertama, kesedihan, kerinduan, kebingungan. Kamu berjalan melewati api sendirian. Sementara itu, mereka berdiri di luar, berpura-pura rumah itu tidak terbakar, tapi api menyebar. Akhirnya api mencapai mereka. Dan ketika api itu terjadi, api itu menghantam dengan kekuatan penuh. Kerinduan yang kamu bawa menjadi kerinduan yang mereka bawa. Pertanyaan-pertanyaan yang pernah kamu ajukan
menjadi pertanyaan mereka. Penyesalan yang kamu proses menjadi penyesalan mereka. Mentah dan tanpa filter tenggelamnya, psikis bekerja seperti ini. Satu orang merasakan emosinya, yang lain merasakan konsekuensinya. Ketika kamu retak, mereka menghindar. Ketika kamu membangun kembali, penghindaran mereka mengubah menjadi runtuh. Itu adalah refleksi tertunda dari semua yang telah kamu lalui. Dan jika kamu pernah bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba muncul dalam pikiranmu, tepat ketika kamu mulai pulih, itu karena pelepasan emosi kamu mengirimkan sinyal. Ketika kamu berhenti menarik koneksi, ketegangan kembali menghampiri mereka. Keterlepasanmu menciptakan ruang. Ruang yang akhirnya harus diisi hati mereka dengan kebenaran yang selama ini mereka hindari.